Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sebuah film yang sangat tidak masuk akal. Karena nggak sengaja nelen uang koin udah biasa kan ya. Ini nggak sengaja nelen biji durian anjing, itu tenggorokan apa terowongan Casablanca. Oke, daripada berbacot lebih lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal dari seorang pria bernama Bara yang sedang memilih durian Musang King setelah menonton Upin Ipin Hantu Pokok Durian. Namun di tengah memilih durian, datanglah trio minion kagak guna yang tiba-tiba mengerosting Bara. Si Rento ini, dia emang gak bisa kerja. Bisanya cuman makan, tidur. Emang bener kata Joker, orang jahat tercipta dari orang baik yang diganggu saat memilih durian. Tapi untungnya si Bara kagak peduli dan bodo amat meskipun menerima banyak cacian dari para teman-temannya yang kesal karena Bara solo turtle pakai estes. Nah, di rumah ada anak Bara bernama Yani yang sedang merawat neneknya akibat sebentar lagi akan melakukan jurus pelepasan nyawa dari raga, di mana sebelum meningsoy duningsoy, beliau pun menuturkan ke cucunya untuk jangan memiliki kemalasan seperti bapaknya yang cuma ngandelin uang dari orang tuanya. Sedangkan dia asik-asik rebahan sambil scroll IG atau TikTok. Bahkan kini si Yani menjadi piatu akibat bapaknya yang memaksa maknya untuk kerja terus sampai tipes. Hingga mak Yani pun akhirnya wasted meskipun kini Yani hidup dengan emak tiri. Ya elah, wasted aja nek, biar cepet aja nih filmnya. Ya, karena kata-kata gua, si nenek pun akhirnya nurut dan memandelet dirinya sendiri dari dunia setelah mengambil ancang-ancang mengembuskan kentut terakhirnya. Nah, di rumah Bara pun sangat kesal karena dapat durian zong dibilang manis tau-taunya keras seperti kepala Bara. Alhasil Bara yang kesal, ia pun meminta uang ke istri barunya yang sama dijadikan budak korporat oleh Bara untuk membeli durian lagi. Buset dah, apa kagak panas dalam tuh usus? Ibuku kan kaya raya. Warisannya pasti jatuh ke tangan aku. Dia tahu gak sih maknya udah wasted? Kala itu datanglah Yani yang memberi kabar kalau neneknya udah wasted secara tiba-tiba. Namun Bara bukannya sedih, malah mengeluarkan senyum jokernya seakan-akan bodo amat, yang penting warisan lancar. Kemudian besoknya selesainya si nenek dimakamkan, si Bara pun auto full senyum karena kini ia udah bisa menggerebek rumah peninggalan emaknya sekalian seluruh warisan peninggalannya. Memangnya kalau bapak sedih kayak kamu sama ibu kamu, kemudian nenek kamu bisa hidup lagi? Enggak kan? Anjas, keras abangku. Etika dilawan logika. Bahkan setelah dapat warisan, kini giliran si Bara yang akan balas dendam dengan para minion yang kemarin merostingnya ketika beli durian. Ilmu joker abangku. Di malam itu juga, Bara pun merekrut 2 preman tanpa surat lamaran, cuman mengandalkan postur badan dan kesangaran. Dimana dengan membawa 2 preman itu, besoknya si Bara langsung membuat peraturan baru di waduk peninggalan emaknya. Karena mulai sekarang, siapapun yang berjualan di sana harus membayar sewa jika tak ingin dagangannya dicelempungkan ke waduk oleh 2 premannya. Terbagi buat para remaja yang pacaran harus membayar biaya pacaran di daerah sana, yang kebetulan sangat sepi dan sangat cocok untuk... Peraturan Bara udah kayak aturan yang onoh aja, apa-apa dipajakin anjing. Nah, malam harinya saat Bara beli durian ditemani ajudannya, datanglah 3 minion yang kemarin mengerostingnya. Dimana ketika melihat Bara yang memiliki preman, mereka pun tiba-tiba surrender takut jadi minion geprek, yang padahal baru aja mau mengerosting Bara. Lagian, bukannya nyari temen malah nyari musuh, udah tahu peran jadi minion. Setelah berhasil menguasai kampung, kini Bara pun benar-benar berjaya karena ia sudah bisa menguasai waduk di kampung sambil ketawa-ketawa seperti Joker. Karena siapapun yang butuh air dari waduk, ia harus membayar ke Bara yang pastinya makin bikin Bara gacor parah. Buset dah, capek-capek kerja keras Bara males-malesan malah jadi kaya raya. Nah, karena kebetulan kampung sana mengalami kekeringan, musuh Bara yang kemarin mengerosting Bara pun jadi panik. Ya panggil aja si Semprul ini Dio. Kala itu Dio yang baru tahu kalau air sawahnya tiba-tiba surut. Ia pun mengajak temannya untuk mengecek penyebab airnya surut menuju waduk, dan begitu terbagongkannya beliau karena pintu waduknya udah tersegel oleh sebuah kunci dari Brock Lesnar. Kemudian di sana mereka pun bertemu dengan Bara yang bilang kalau penyebab air waduknya tak mengalir ke sawah mereka akibat ulahnya. Karena kini kuasa pengendali air ada di tangan Bara. Buset, mati gaya gak tuh? Makanya cuy, jangan suka nyari musuh kayak Dio. Menang di early game doang.
Beberapa minggu setelahnya, Dio pun mulai stres karena sawahnya kekeringan air. Terlebih lagi para buildernya menyalahkan Dio akibat ia suka mencari masalah sama Bara yang ternyata Bara GG gaming di late game. Alhasil para builder Dio pun seketika surrender untuk bekerja, mencari info loker baru yang tentunya kini Bara pun muncul auto ketawa Joker. Ini mah bukan Joker lagi anjing, ketawa karir. Di sisi lain, emak Yani pun kedatangan para mama Facebook yang meminta orderan jahitannya dibatalkan karena mereka kini begitu kismin tak sanggup bayar jaritan akibat hasil panen suaminya pada gagal, dan itu semua ulah dari Bara yang tak mau memberikan air waduk untuk sawahnya. Lah, perasaan Bara nyuruh bayar kalau mau air dah. Itu mah suami ibu aja yang maunya gratisan. Cuaks. Hasil mengetahui itu, istrinya pun langsung berbacot ria ke Bara yang terlihat lagi makan durian. Buset. Hari-hari makan durian, itu perut seketika memiliki elemen api. Namun akibat caplokannya diganggu, Bara pun tentunya langsung marah-marah dan menyuruh mereka untuk tak ikut campur penggebean dosanya yang sebentar lagi mencapai mythic glory bintang 3000. Bapak bilang jangan ikut campur. Kamu orang makan. Ini wajar sih, orang lagi makan malah ngomel anjing. Selesai makan durian, Bara pun datang ke kamar maknya dan berhasil menemukan buku ajian Kian Santang yang bisa membuat Bara gacor parah, yaitu buku utang piutang para minion kampung yang belum terbayar. Untung si Bara nemuin ya, kalau enggak enak bener pura-pura lupa mereka. Nah, keesokan harinya dengan membawa 2 orang preman mental bebelaknya, Bara pun datang ke sawah untuk menagih hutang yang seketika mereka pada ingat kalau punya utang. Kasih waktu saya juragan, saya lagi gak punya uang. Tapi karena tak bisa bayar, Bara pun memberikan batas waktu 1 bulan jika tak mau sawahnya masuk ke pegadaian. Emang sawah bisa digade? Malam harinya, Bara pun kembali menyita salah satu harta milik seorang minion berupa sertifikat rumahnya. Padahal beliau cuma minjam uang 300 juta untuk anaknya nombok kerja, itu pun masih belum bisa keterima jadi... Hai guys. Terlebih lagi rumah udah lenyap, ia pun harus terkena gedigan yang membuatnya mendapatkan critical damage di bagian tulang punggung keluarga. Hasil malam itu juga si Bara sudah bisa menikmati harta tahtanya sambil menyeruput kopi dan bermain SOS di warung. Meskipun ia harus terkena banyak gibahan dari para warga. Ya bodo amat lah, yang penting uang banyak cuy. Nah, keesokan harinya Bara pun meet and greet dengan Pak RT di jalan, di mana Pak RT meminta agar Bara baik seperti ibunya dulu, yang suka mengikhlaskan segala jenis utang piutang termasuk utang negara lain pun diikhlaskan semisal mak Bara jadi presiden. Tapi karena si Maksad membuat Bara ini ngidam nonton full episode film azab, sifat Bara pun jadi bertolak belakang tak seperti maknya. Sehingga mendengar itu Pak RT seketika surrender, tak kuat menasihati Bara yang kebegunaannya setingkat Dajjal. Utang harus dibayar. Makanya kau gak punya uang, jangan ngutang. Kemudian di hari itu juga Bara pun mendatangi rumah Dio untuk menagih hutang karena momen ini yang paling ditunggu-tunggu oleh Bara. Mau apa kamu sini? Apapun jawabannya, ketawa di awal is number one. Dimana Dio pun seketika terbagongkan karena maknya diam-diam memiliki utang ke mak Bara. Apalagi di saat seperti ini si mak kagak punya uang. Hasil Dio yang kesal, ia pun sempat ingin melakukan baku hantam. Yang utang siapa, yang marah siapa. Namun untungnya dengan kekuatan 2 preman mental bebelak, si Dio pun akhirnya dibuat menteparkan di lantai masuk ke mode tidurnya plus terkena roasting dari cangkem Bara. Sudah ku bilang jangan suka nyari musuh bang. Nah, ketika Dio sadar di rumah sakit yang tumben banget kagak wasted padahal sudah bersetubuh dengan lantai untuk waktu yang cukup lama, di sana Dio pun harus menjadi orang kismin level ekstrim karena rumahnya sudah diambil alih sebagai pelunasan hutang emaknya yang diam-diam suka ngegaca Genshin pempek Palembang. Dan tak berselang lama datanglah Yani bersama maknya yang berniatan untuk minta maaf, sekalian ngasih bantuan dengan lunasin pengobatan Dio, tapi bukannya disambut dengan senyuman yang ada, aduh. Kami nggak butuh belas kasihan kalian. Belagu bener udah dibantu. Terbagi mereka berdua juga langsung diusir dari sana oleh teman-teman Dio karena mengira istri Bara memiliki spek yang sama seperti suaminya. Gua jadi Yani auto gue cepuin sini. Di sisi lain Bara pun kembali menagih hutang yang kini hasilnya begitu gacor karena cuma minjem 1 juta doang. Si Bara pun auto dapat 2 aset penting. Segampang ini nyari uang di desa cuy.
Nah, karena kegundalannya Bara, kini saat Yani dan emaknya mau beli sayur, ia pun full mendapatkan roastingan oleh para mama Facebook. Apalagi yang lebih gua kagak habis Fikri, aduh. Itu sayur buat jualan anjing, seketika sayurnya sold out semua kalau gitu. Kemudian di tempat Bara, kini ia pun menjual seluruh sawah milik para warga yang sertifikatnya udah diambil untuk melunasi utangnya. Emang bisa? Kan belum ganti nama cuy, sudahlah. Alhasil para warga pun langsung datang ke sana untuk spam kata-kata Bapak. Bapak tega, Bapak jahat, Bapak gak punya hati nurani, Bapak tega merampas hak kami semua. Segala jenis Bapak dikeluarin anjing. Kala itu para warga yang banyak bacot ini langsung diurus oleh preman Bara yang padahal minion di sana bawa cangkul tapi lupa cara memakainya. Sedangkan Bara langsung cepat-cepat menjual tanah tersebut sebelum terjadinya sengketa. Ini Bara dapat tutorial jual tanah bukan atas nama kita dari mana cuy? Kemudian sepulangnya dari deal to deal jual tanah, Bara pun langsung mengaki istrinya dari rumah karena ia berhasil mendapatkan surat wasiat kalau mak Bara menyuruh hutangnya diikhlaskan. Alhasil kini Yani pun harus kembali mempiatukan sebab emaknya sudah dilokotkan dari kakak oleh Bara, begitu juga dari rumah. Yang tentunya para warga juga auto mengkucilkan emak Yani akibat disangka beliau tak pernah mencoba membimbing suaminya ke jalan kebenaran. Nah, setelah beberapa hari berlalu, kini Bara pun kedatangan temannya yang sesama juragan dan satu frekuensi suka GB dosa, di mana temannya ini berinisiatif menjodohkan anaknya dengan anak Bara agar menghasilkan bibit cucu saingan Rafathar dan juga Just No Comment Be Yourself and Never Surrender. Orang kaya harus berjodoh dengan orang kaya, biar hartanya gak kemana-mana. Anjas, bener banget ini circle-nya Mimi. Dan dari dalam keluarlah Mimi. Keluarlah Yani yang menolak dijodohkan karena ia udah memiliki rudal impiannya yang sudah dibesarkan dengan sepenuh hati seperti kecap Malika. Namun apa daya, dengan adanya dua preman begundal gandul, si Yani langsung dikurung di kamar meskipun udah sempat mencoba melarikan diri. Kemudian beberapa hari pun berlalu, dua preman mental bebelak yang ingin menagih hutang, para warga pun kini membentuk aliansi termasuk si Kribo ini. Lu ngapain bang? Bukannya bahas Boruto di TikTok malah main film azab? Yang langsung menganiaya para preman sampai mereka lari ketar-ketir. Padahal mereka cuma ngambil haknya doang loh, hak bayar hutang, malah dibaku hantam. Ini percis kayak desa mana itu ya yang tentang mobil rental. Nah, keesokan harinya saat Bara lagi asik mukbang durian, ia pun menerima telepon dari temannya tentang jadwal penjodohan anaknya dan anak Bara. Di mana dari dalam kamar Yani pun sudah full meneteskan air mata akibat tak kuasa takut di unboxing oleh orang kagak dikenal. Hasil ia pun mulai prepare dengan kopernya dan mengendap-endap ingin kabur dari sana, tapi kebiasaan sinetron. Yani yang ketahuan, ia pun langsung diamankan oleh bapaknya namun berhasil mengeluarkan energi kanuragan yang membuat Bara terpental. Meskipun ujung-ujungnya Yani kembali dihap dan berakhir dimasukkan ke dalam kamar. Tapi Yani yang tak gampang menyerah, ia pun kembali kabur sampai sebuah hal yang mengerikan pun langsung terjadi. Di mana Bara langsung kemasukan biji durian yang segede gaban dan dengan lontongnya malah ditelan oleh Bara. Sehingga kini Bara pun keselak biji durian di tenggorokannya. Baru kali ini gue denger orang keselak biji durian anjing. Biji segede gitu berkelahi dengan lubang tenggorokan yang kecil. Nah, melihat bapaknya muastet, kini Yani pun langsung mencoba mencari bantuan meski para warganya menyumbangkan tawanya. Apa? Bantuin bapak kamu? Udah miskin, bukannya GB pahala malah balas dendam. Namun untungnya Yani berhasil meet and greet dengan Pak Ustadz dan Pak RT. Jadinya mereka pun datang ke rumah Bara untuk membantunya menelan biji durian agar organ-organ dalam tubuhnya auto kaget. Tapi sayangnya karena tak berhasil, mereka pun langsung mengantar Bara ke rumah sakit menggunakan Johnson Skin Pickup. Di mana sang supir yang tak sengaja menekan nos pickup itu pun langsung hilang keseimbangan dan menjatuhkan Bara begitu saja ke tanah yang ada sapinya. Hasil saat dicek kembali oleh Pak Ustadz, ternyata beliau sudah meningsoy akibat lambungnya tak kuasa mencerna biji segede gaban yang telah ditelan oleh Bara. Bapakmu meninggal karena apa Yani? Keselak biji durian. Nah, berita mengenai Bara Wasted pun membuat heboh warga kampung termasuk tongkrongan bapak-bapak, ya kecuali si Babang ini.
Gak Pak, biarin aja orang jahat kayak dia mau pantas mati kok. Si Babang ingin jadi the next begundal cuy. Kala itu datanglah Pak RT yang menyuruh mereka untuk ikut serta dalam penggiringan bara ke pemakaman. Tapi apa daya mereka malah menolak berbuat baik karena ingin mencicipi peran sebagai begundal. Mana bisa bang, jiwa minion udah melekat pada diri kalian. Di sisi lain Pak RT pun menggunakan jasa minion seadanya dalam proses pengkafanan si bara. Yang seperti biasa selalu dihibur menggunakan efek bau-bau yang entah di-download di mana. Dan singkat waktu saat penggiringan bara ke pemakaman, awalnya mereka berjalan tanpa efek apapun sama sekali. Tapi ketika seorang viewers menggifkan topi, sebuah efek petir pun muncul menerjang mereka dicampur asap-asap dari pemakan Cikibul. Bahkan kini keranda bara sampai kebakaran karena api, namun mereka bukannya mengganti kain keranda yang ada bodo amat lah, yang penting sampai. Dimana ketika melewati waduk milik bara, sebuah gempa bumi pun muncul yang pastinya membuat para warga latah membuang keranda ke sungai, ke waduk. Yang tentunya mereka hanya bisa menonton saat jenazah bara mengambang di sungai. Beruntung ada 3 orang minion yang hendak membuat kapal Titanic ini berhasil mendengar permintaan lontong dari para warga. Namun apa daya si bara lebih cepat mengambang, lebih cepat daripada nya yang hanyut, sehingga mereka harus mengikhlaskan bara mengambang sampai ke ujung sungai Amazon. Terlebih lagi bukan cuma ngambang, ternyata bara juga harus masuk ke dalam pusaran air yang begitu realistis. Anjas, realistis sekali ini efek sweetonnya. Dan akhirnya film ini pun ditutup dengan para warga yang hanya bisa mendoakan bara dari darat akibat mereka takut tercelempung lalu terdelete secara massal dari dunia.